dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah di atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat mengkaji kitab Miftahul Jannah, atau kita mulai membuka kajian kitab Miftahul Jannah. Kitab ini dimulai dengan bismillah, dan hampir seluruh kitab itu pengarang kitab bertabaruk mencari keberkahan dalam kajian tulisannya dengan membuka Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana urusan-urusan yang lain, ya, kita mulai dengan Bismillah karena ingin mencari berkah. Ya, apa itu berkah? Khairun min ilah, kebaikan dari Allah. Nanti ada hadis-hadisnya yang sangat menopang sekali, bahwa kita dianjur untuk memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahkan ada suatu riwayat dikatakan awwalu ma katabahul qalam. Pertama kali yang ditulis qalam. Qalam itu pena. Allah telah menetapkan segala sesuatunya tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, apa yang terjadi dunia ini dari awal sampai akhir itu maktub telah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Nah, itu dikatakan kitab Allah. Nah, apa yang ditulis pertama kali? Dalam surah dikatakan pertama kali yang ditulis qalam tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa idza katabtum kitaban faktubuha fi awwalihi Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian menulis kitab, maka mulailah dengan Bismillah pada awalnya. Makanya riwayat itulah yang dipakai ulama setiap membuat kitab, menulis kitab, dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab ini mukaddimahnya membahas Bismillah. Ini belum masuk kajian, belum. Cuma menjelaskan sedikit tentang Bismillah. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini Allah tambah berkahnya. Ya, setiap kita memulai sesuatu dengan Bismillah, insya Allah, ya, kalau kita paham, kita tidak akan lagi meninggalkannya. Nah, pengarang mengatakan dengan nama Allah yang menganugerahi segala nikmat yang tiada terhingga, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, nikmat Allah itu banyak, yang besar, yang kecil itu banyak. Nah, dia mengatakan saya memulai risalah ini. Nah, orang bisa menulis kitab itu nikmat daripada Allah. Ya, contohnya kita sekarang umat akhir zaman ini ada ulama yang bisa menulis kitab, tapi banyak juga yang tidak menulis kitab. Yang bisa menulis kitab nikmat dari Allah. Ada ulama yang umurnya pendek tapi kitabnya banyak, seperti Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi itu karangannya satu lemari tak cukup. Umurnya berapa Bapak Ibu? Umurnya cuma 45 tahun. Nah, saya umur ini kebalikannya 54. Satu kitab belum bisa saya buat. Oh, ini Miftahul Jannah ini cuma menyalin dari bahasa. Mengarang kitab belum mampu. Nah, tapi Imam Nawawi contohnya, Imam Nawawi umurnya pendek 45, tapi kitabnya banyak dan dikaji sampai sekarang. Itu namanya hidup berkah. Ya, hidupnya berkah, pendek umur tapi karyanya banyak untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dapat jamaah Bapak Ibu buatlah sesuatu, ada peninggalan yang baik yang dikenakan umat ini.
Ya, kalau kita nanti kembali kepada Allah. Ya, di dalam Bismillah itu terdapat 3 nama Allah. Apa saja? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, jadi tatkala kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 3 nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini kita ulas sedikit. Ya, kita ulas sedikit. Bermula lafaz Allah itu nama bagi zat wajibul wujud. Ya. Wajibul wujud, wajib adanya Allah. Kalau Allah disebut wajibul wujud, kita ini namanya mungkinul wujud. Kenapa mungkin? Boleh ada, boleh tidak. Karena kita ini ada yang mengadakan dan juga meniadakan. Tatkala kita ada, siap-siap kita menjadi tiada. Jangan merasa lama hidup, rugi kita ini. Hidup ini amanah dari Allah. Tak lama lagi kita tinggalkan dunia ini. Kenapa? Ada yang mengadakan dan juga meniadakan. Maka kita ini namanya mungkinul wujud. Boleh ada, boleh. Kalau Allah wajibul wujud, wajib adanya dia tanpa sebab. Jangan lagi bertanya, siapa yang ciptakan Allah? Tidak. Karena adanya dia sedia. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Nanti masuk bab hidam bapa. Ya. Nah, itu dikatakan. Nama Allah, nama zatnya. Adapun Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu adalah sifat. Ya, coba lihat Asmaul Husna. Dimulai dengan Allah dulu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, terus sampai As-Sabur. Yang nama zat cuma satu, Allah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, nama sifat. Makanya nama yang tertinggi nama Allah. Bolehkah menyebut nama Allah? Boleh. Nabi menyebut nama Allah. Allah juga menyuruh, "Qul Allah, awid'ur Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Panggillah Allah, serulah Allah, seru Ar-Rahman. Bagi Allah punya nama-nama yang indah. Boleh panggil nama Allah. Boleh. Kita duduk. Allah, 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 Allah. Boleh dipikirkan. Ini ada pula mengatakan tak boleh disebut Allah. Harus lengkap la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah juga zikir. Allah juga zikir. Itu nama Allah. Nabi mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat. Ya, hatta yabqa bil ardi yaqulu Allah, Allah. Selama di muka bumi ini masih ada orang menyebut Allah, 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 insyaallah kiamat mundur. Jadi boleh sebut nama Allah. Ini mohon maaf nih, muncul pendapat-pendapat tak boleh zikir mau lengkap. Nama Allah itu nama yang paling lengkap. Pernah dengar kisah ya, tatkala Rasulullah lagi duduk rehat santai di bawah pohon, datanglah orang kafir Quraisy bernama Dustur. Nabi lagi ngejar mati, tiba-tiba dirunus dengan pedang. Tekannya terasa bangun Nabi. Ya Muhammad, siapa yang menolong kau sekarang? Apa yang ucapkan Nabi? Cuma satu kalimat ya. Kata Nabi, Allah, kata Nabi, bergetar tangan, jatuh pedang. Kenapa bergetar tangannya? Karena yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Itulah beda Pak. Bedanya kualitas. Nabi nyebut kalimat sedikit, kualitasnya tinggi. Kita nyebut banyak, belum tentu punya kualitas macam Nabi. Ini sedikit-sedikit ikut Nabi. Yang mana yang ikut? Iman Nabi, ucapan Nabi.
sulit kita mengikuti. Kita ingin mengikuti semampu saja. Yang mana kita mampu? Ayo kita pelajari topik. Ya. Jadi boleh nyebut nama Allah, tidak masalah. Ya, ulama mengkaji sudah tentang kalimat Allah itu panjang lebar kok diuraikan. Ya. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah nama sifat. Ya, kita uraikan lagi. Dan dikatakan pula Ar-Rahman itu sifat mengasihi serta memberi rahmat di dalam dunia ini. Ya, Allah memberi rahmat di dunia ini dengan sifat Ar-Rahman. Ya, memberi rezeki kepada siapa? Hambanya yang mukmin dapat, yang kafir dapat, manusia, jin dan yang lain di antara keduanya, baik yang ada di laut ataupun di darat, semuanya mendapatkan kasih sayang sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat rahman Allah tak pilih kasih, semua dapat. Orang kafir dapat. Kita dapat air, orang kafir. Kita dapat rezeki, orang kafir dapat semua. Tak ada bedanya. Makanya kalau ada hamba Allah yang dia menyayangi semua makhluk, dia berarti dapat tetesan dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya kalau sudah betul iman kita itu, kita tak benci sama orang lain. Orang kafir pun kita sayangi. Makanya Nabi waktu duduk lewat mayat orang Yahudi, berdiri Nabi. Apa sebab Nabi berdiri? Umat tanya, ya Rasulullah, ini al-Yahud, Yahudi ini yang meninggal ya Rasulullah. Ya, aku tahu. Tapi dia Bani Adam. Dia keturunan Adam. Keturunan Adam yang menciptakan. Nah, situ rahmannya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi Allah sayang sama semua makhluk itu dengan sifat Rahman. Adapun Ar-Rahim itu sifat Allah yang mengasihi, memberi rahmat yang sempurna kepada hambanya yang mukmin saja. Kalau Rahim mukmin saja dapat. Terlebih lagi di akhirat, masya Allah. Allah punya rahmat 100. Satu diberi di dunia ini, semuanya berkasih sayang. Tinggal 99 disediakan nanti di akhirat untuk orang yang beriman, terlebih lagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi masih banyak, jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir, persediaan masih banyak untuk kita di akhirat nanti. Kan Nabi beri perumpamaan, dunia akhirat bedanya, kau pergi ke laut, kata Rasulullah, kau masukkan tanganmu ke dalam air samudra yang luas, kau angkat jarimu, yang menetes dari jarimu itulah nikmat dunia ini. Sedangkan yang terbentang luas, akhirat. Janganlah terlalu dipusingkan, jangan terlalu ribut masalah yang status. Ini yang status sampai berkelahi. Ya, berebut, berbunuhan dan sebagainya. Orang beriman malu ya. Kalau ngeribut yang status. Ya, samudra luas nanti Allah berikan di sana. Nah, biarlah sedikit di dunia, jangan sampai sedikit akhirat. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan nikmat ini. Ya, insyaallah. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi Ar-Rahman pemberian semua makhluk dapat. Ar-Rahim khusus orang yang beriman. Masuk lagi berikutnya. Ar-Rahman itu khas, khusus bagi lafaznya, tertentu hanya kepada Allah saja. Selain Allah tak boleh pakai nama Ar-Rahman. Ya, jangan panggil orang Pak Rahman, jangan. Ya, tak boleh. Ini nama Allah. Mampu kita ngasih makan makhluk? Ya, mampu tak ngasih makan makhluk? Kalau mampu boleh pakai nama Rahman. Makanya sebaik-baik hamba itu tambah Abdul. Jadi Abdul, itu loh, betul. Jadilah kau hambanya Ar-Rahman. Mudah-mudahan dapat tetesan sifat Allah tadi, kita sayang dengan makhluk. Itu maksudnya. Makanya kata Nabi sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Hadis sahih itu. Sahabat bertanya tentang nama, kalau hadis sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Nah, tapi nama ini orang sekarang tak mau.
Ya, nama saya ini ditelepon, setiap jamaah dapat anak dapat cucu telepon. Pak Ustaz, minta nama Abdullah. Salah. Ini nama orang dulu-dulu Pak Ustaz. Oh dulu-dulu. Memang sih, zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Kasih nama Abdurrahman, tak mau. Padahal nama ini bagus. Nama ini indah. Nah, jadi kalau ada nama Rahman atau Rahman, jangan tambah Abdul Rahman. Saya punya keponakan masuk pondok. Nah, nama dia Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim. Arif orang mana? Rahman nama Allah, Hakim nama Allah. Nah, jadi begitu masuk pondok, pimpinan pondok bilang sama ayahnya, sama ipar saya, jangan pakai nama Rahman begini, boleh tambah Abdurrahman. Nah, gitu. Jadi namanya Arif Abdurrahman. Hilang hakimnya. Terlalu panjang. Ya, orang Indonesia ini namanya panjang-panjang. Ya, coba lihat Nabi itu beri nama anaknya pendek-pendek, Pak. Pendek-pendek namanya. Anak Nabi siapa namanya? Anak laki-laki yang tertua namanya Qasim. Nomor 2 Abdullah. Abdullah 3 nama. Abdullah, Tayyib, kemudian satu lagi Abdul Fazil. Ya, Abdullah satu orang tapi gelarnya ada 2. Nama dia Abdullah, kadang Nabi panggil Tayyib. Nah, satunya lagi dari Maria Al-Qibti beri nama Ibrahim. Singkat saja. Ya, perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, pendek-pendek. Orang Indonesia hanya Muhammad Khairul Anam Hanafi, tambah juga. Jadi saya punya sepupu kerja di Arab Saudi, namanya Muhammad Kamil. Dipanggil Muhammad, di Pontianak dipanggil Kamil. Karena orang-orang yang Arab itu tahu Muhammad Kamil, Muhammad namanya, Kamil nama ayah. Itu pandangan mereka. Nah, di sini panggil Kamil, sangat panggil Muhammad. Begitu orang Arab. Belakang nama berarti nama ayah. Ya, nama ayah. Nah, jadi jangan sampai memberi nama Rahman ya, tambah Abdurrahman. Dan umum pada maknanya, pada pemberian, ini melengkapi sekalian orang mukmin, orang kafir. Nah, nama khusus Allah saja tak boleh kita menyandangnya, tapi anugerah Allah diberikan dengan sifat rahmat kepada seluruh makhluk. Kemudian Ar-Rahim itu umum pada lafaznya, yakni selain daripada Allah boleh disifatkan dengan Ar-Rahim. Namun dia majas, bukan hakiki, sandaran saja. Jadi kalau ada orang nama Abdurrahim, boleh panggil Pak Rahim. Beda dengan Rahman. Pak Rahim boleh panggil Pak Rahim. Apa sebab? Nah, Rahim boleh dinisbahkan kepada Allah dan juga kepada makhluk. Contohnya apa? Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau musim bulan Maulid itu ada surah At-Taubah sering dibaca. Di bawah sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW dengan orang mukmin dia rauf, lembut, rahim, sayang. Jadi Nabi dipanggil Allah rauf, Allah juga panggil rahim. Berarti makhluk boleh menyandang rahim. Kalau perempuan rahimah, sifat rahim ini perempuan lebih nampak sayangnya kepada anak daripada ya, bapak kepada anak. Nah, ada perang Khaybar ya. Dalam peperangan itu menanglah Muslim. Kemudian dapatlah mereka mengumpulkan tawanan perang. Jadi orang Muslim menawan tawanan
dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan juga ada juga Nasrani, tapi Yahudi yang paling banyak di Khaybar. Disitulah Nabi mendapatkan jodoh beliau, Safiyah binti Huyai. Safiyah Yahudi masuk Islam, dikawini Nabi. Ya, Safiyah binti Huyai. Nah, tapi silsilah dia nyambung kepada Nabi Harun alaihissalam. Safiyah binti Huyai ini iri juga kepada istri Nabi yang lain. Istri Nabi itu kan orang Quraisy. Ada juga kaum Ansar Madinah. Mereka ada kebanggaan. Ansar Muhajirin, orang Makkah. Aisyah bilang, engkau kepada siapa nisbahnya? Ya Safiyah. Kenapa? Dia bukan Muhajirin, bukan Ansar, bukan orang Makkah, bukan orang Madinah. Sedih Safiyah binti Huyai. Kenapa? Nisbah dia tidak ada seperti istri-istri Nabi yang lain. Dia lapor dengan Rasulullah SAW. Aku ni bagaimana usia aku? Aku bukan orang Madinah, orang Ansar. Aku bukan orang Makkah Muhajirin. Apa yang kau risaukan, kata Nabi? Suamimu Nabi, Rasul. Suamimu Nabi, kakek moyangmu Harun, kata Rasul. Terkejut Safiyah dengan Nabi. Tahu nasabnya Nabi Harun. Dari mana Nabi tahu? Nabi diberitahu oleh Allah SWT. Tahu dari istrinya, nasabnya sampai ke Nabi Harun alaihissalam. Safiyah binti Huyai. Ya, itu waktu perang Khaybar. Waktu dikumpulkan tawanan begitu banyak, sahabat dengan Nabi dulu melihat tawanan yang begitu banyak. Di situ ada seorang ibu. Seorang ibu ini, maaf, dia sedang menyusukan anaknya. Anaknya umur setahun. Ya, umur setahun. Begitu disusukan anaknya, dia diletakkan sebentar, dia membetulkan posisinya itu, anaknya jalan. Hilang dalam keramaian. Tuh si ibu susahnya luar biasa. Dia pergi mencari anak itu. Karena tawanan perang ramai. Di wajah ibu itu ada kesusahan mencari anaknya itu. Nabi berkata dengan sahabat, kau lihat ibu itu mencari anaknya. Betapa sayangnya ibu dengan anak. Apa mungkin ibu itu akan mencelakakan anaknya? Tidak ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang terhadap hambanya dari ibu itu terhadap anaknya, kata Rasulullah. Jadi kita sadarlah nih, selama ini ibu dengan kita sayang, Allah lebih lagi. Cuma kita tak menyadari. Belajar ilmu tauhid. Nanti baru kita tahu Allah sangat sayang dengan kita ini. Allah suruh salat, Allah sayang dengan kita, Pak. Allah suruh puasa Ramadan, Allah sayang dengan kita. Supaya kita jadi orang yang baik, orang yang benar. Kalau kita tak ikut Allah, tak ikut Rasulullah, maaf, ulaika kal an'am bal hum adall. Kita ni kayak hewan. Bahkan lebih sesat dari. Jadi Allah sayang kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW agar kita benar hidup itu, insyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian khas khusus pada maknanya, yaitu sifat ar-rahim tertentu hanya kepada orang mukmin saja di akhirat. Ya, jamaah mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Dengan menyebut nama Allah yang wajibul wujud, wajib adanya. Dan ini induk daripada nama Allah. Sedangkan Ar-Rahman, ya Allah sifat kasih kepada seluruh makhluk, dan nama itu khusus kepada Allah. Adapun Ar-Rahim boleh dinisbahkan kepada makhluk, dan sifat itu diberikan khusus kepada orang mukmin di akhirat saja. Siapa yang baca begini, paham begini, pahala dapat lebih besar lagi daripada kita membaca tanpa makna. Dapat pahala dapat. Tapi kalau begini, pemaham seperti ini, maka nilainya menjadi lebih besar. Ya, amalkan bismillah. Nanti kita bahas yang akan datang betapa besar fadilah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi SAW waktu Isra dan Mi'raj. Nabi Isra dan Mi'raj dibawa oleh Jibril AS. Dilihatkan neraka, dilihatkan surga.
Saya tak bahas neraka ini, mana Nabi masuk ke surga. Dalam surga tersebut, Nabi menemukan ada 4 anak sungai mengalir. Nah, sungai itu Nabi melihat di situ ada sungai air putih, kemudian ada sungai air khamar. Khamar tahu? Bahasa kita arak, minuman keras, tapi khamar di sana tidak memabukkan. Bahkan Nabi menyatakan siapa minum khamar di dunia ini tak akan merasakan nanti khamar di akhirat. Ya. Yang ketiga, yakni sungai susu. Yang keempat, sungai air madu. 4 sungai ini mengalir. Jadi kita madu Pak sekarang susah cari sebotol gini yang asli. Jumpa kawan di musibah dapatnya sebotol, alhamdulillah. Tapi di akhirat dosa cari pakai botol Pak, masuk dalam sungai itu. Minumlah sebab puasa. Itu madu kualitas nomor 1. Kata Nabi, makanan di sana diletakkan di lidah, seluruh tubuh merasakan nikmat. Beda dengan makanan di dunia ini. Letakkan di lidah, lidah saja merasakan nyaman. Itu berbeda. Nah, akhirnya kata Nabi, aku bertanya dengan Jibril, ya Jibril, ini 4 anak sungai dari mana ini? Ayo kita telusuri. Kata Jibril, telusuri terus. Dapat pintu gerbang tertutup. Ini pintu harus dibuka nih. Bagaimana bukanya Jibril? Kau ucapkan Bismillah. Nabi Muhammad membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka. Masuk lagi. Terus ikuti lagi. Kemana nih? Akhirnya bertemu sebuah kubah. Kubah itu di bawahnya anak sungai. Nah, masing-masing anak sungai itu muncul dari lubang. Waktu pun habis. Ya, sedikit lagi. Jadi 4 lubang anak sungai itu muncul. Baru dipahami. Kata Nabi, Ra'aitu nahrul ma yakhruju min mimin bismillah. Aku melihat sungai air putih itu keluar dari lubangnya huruf mim. Huruf mim bismi. Ba sin mim. Mim ada lubang enggak? Ada. Dari itulah menyembur sungai air putih. Kemudian lagi aku ikuti waraitu nahrul laban. Aku melihat sungai, ya, sungai susu yakhruju min ha Allah. Keluar dari lubang huruf ha-nya Allah. Alif, lam, ha, nama Allah. Ada enggak lubang di atas? Ada huruf ha. Disitulah keluar sungai susu. Kemudian lagi mana lagi? Ya. Wa naral khamar, aku melihat sungai yang mengalir, sungai khamar, minuman keras. Yakhruju min mimin ar-rahman, dia keluar dari lubangnya ar-rahman. Alif, lam, ra, apa lagi? Ha, mim, baru nun. Mim ada, situ muncul lagi sungai khamar. Kemudian wa nahrul asal, sungai madu. Keluar, aku lihat dia muncul dari mimnya ar-rahim. Rahimi, mim terakhir. Di situ muncul lagi. Kata Nabi bilang, fa'alimtu anna asla hadhil anhar arba'atan min al-basmalah. Ternyata 4 anak sungai tadi baru aku paham. Keluar dari Bismillahirrahmanirrahim. Baru Nabi melihat, ini amalan Bismillah. Siapa ngamalkan Bismillah bagaimana? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, man dzakarani fi hadhil asma' min ummatika. Siapa yang menyebut nama Bismillah ini dari umatmu, kata Allah, biqalbin khalis min riya', dengan hati yang ikhlas tanpa riya sedikit pun, wa qala bismillahirrahmanirrahim, diucapkan hari-hari amalan seperti itu, saqaituhu min hadhil anhar, aku beri dia minum dari 4 sungai. Makanya segala urusan jangan sampai lalai. Sebut nama Allah. Ya, nanti pertemuan akan datang akan kita bahas, dianjurkan dan sangat dianjurkan segala sesuatu yang baik mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim.